Akibat kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, warga mulai mengalami krisis air bersih. Kini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah terkait. Di Kampung Cadas Ngampar, Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat, warga antri bantuan air bersih dari Satlantas Polres Cirebon Kota. Polres Cirebon Kota memberi bantuan air bersih sebanyak 40.000 liter ke sejumlah titik yang mengalami krisis air bersih. Air bersih yang kita distribusikan hari ini sebanyak 40.000 liter, di mana sebanyak 3 tangki yang masing-masing tangkinya itu 8.000 liter kita distribusikan ke Kelurahan Argasunya. Sementara dampak kekeringan yang semakin meluas di Kabupaten Gunung Kidul membuat Brimopolda DIY turun tangan, mengerahkan sebanyak 7 kendaraan taktis water cannon. Dari 7 kendaraan yang dikerahkan, 2 diantaranya adalah kendaraan water treatment yang mampu mengubah air sungai atau air laut untuk bisa langsung diminum. Ada 2 tempat, kebetulan kami kemarin sudah survei yang benar-benar butuh 2. Nah, nanti tetap kita survei lagi. Kalau misalkan butuh lagi karena ini kemarin gara-gara gempa dari Pak Lurah, gara-gara gempa airnya hilang, sumber airnya. Makanya kasihan masyarakat sampai ya luar biasa kalau air ini memang sumber kehidupan, kalau nggak kita bantu ya kasihan. Warga mengaku selama kekeringan mereka sudah membeli air sebanyak 2 kali seharga Rp150.000 untuk kapasitas 5.000 liter yang digunakan selama 2 minggu penggunaan. Ya pakai Pak ini ya banyakan yang beli minum, beli ini buat kok air amat sangat kurang lah. Beli itu berapa? Satu tangki? 150. Itu buat berapa minggu atau berapa? Ya itu tergantung pemakaiannya Mas, ngirit apa tidaknya. Ya banyak keluarga pasti 1 minggu. Kondisi kekeringan atau krisis air bersih ini sudah berlangsung selama 4 bulan terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Minibus tabrak truk di jalan lintas Sumatera, 1 orang tewas terjebak di dalam kendaraan. Hampir 7 jam artis Wulan Guritno diperiksa penyidik terkait dugaan promosi judi online di media sosial. Lima warga Palestina meninggal dunia dan 25 orang terluka dalam ledakan di jalur Gaza. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Brema Natenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Sebuah gudang plastik pembungkus makanan ringan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada Kamis sore. Api diduga akibat salah satu karyawan yang memasak mie instan dan ditinggal pergi. Asap tebal muncul dari lantai 2 gudang plastik pembungkus makanan ringan di Jalan 1 Barat Kalideres, Jakarta Barat Kamis sore. Bahan plastik yang mudah terbakar membuat kebakaran cepat meluas. Sejumlah karyawan berhamburan keluar sambil membawa peralatan pembungkus. Gudang berlantai 3 ini terbakar diduga akibat karyawan yang memasak mie instan namun kemudian ditinggal pergi. Dugaan sementara awal dari keterangan dari pemilik ini dari penghuni gedung, dari ada masak Indomie, tapi ini baru dugaan awal. Nanti masih lebih lanjut resminya dari pihak yang berwajib. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 20 mobil dan 55 personel Damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka, namun area yang terbakar mencapai 120 meter persegi dan kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar usai bertabrakan dengan truk di Jalan Lintas Sumatera, Bungo, Jambi. Sopir minibus tewas akibat terjepit dan terjebak di dalam minibus yang terbakar. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 32, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Tanah Sepenggal, lintas Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kerasnya benturan kedua kendaraan membuat mobil minibus Grand Max langsung terbakar. Sedangkan sang sopir minibus tidak dapat menyelamatkan diri karena terjepit setir mobil. Akibatnya, sopir minibus meninggal terbakar bersama mobilnya. Sedangkan sopir truk cold diesel usai bertabrakan langsung kabur. Warga sekitar yang melihat kejadian berusaha membantu memadamkan api dan menyelamatkan korban. Namun, api dengan cepat membesar membuat warga tidak berani mendekat. Kronologisnya di mana dari mobil Grand Max ini melaju dari arah Padang menuju Kota Bungo, sampainya di TKP bertabrakan dengan mobil truk diesel dari arah Bungo menuju ke arah Padang. Akibat kejadian tersebut, Jalan Lintas Sumatera Bungo Padang macet total sejauh 7 km. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor terbakar saat akan dinyalakan pemiliknya di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Api diduga muncul akibat korsleting pada mesin. Warga di alun-alun Kota Padan panik saat sebuah sepeda motor terbakar di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Api terus membesar, bahkan sempat muncul ledakan kecil. Warga berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air, namun tak juga berhasil. Tak lama kemudian, petugas tiba dan melakukan pemadaman dengan 2 unit mobil damkar. Kami pas lagi minum ini bang kan, cuman orang itu mau berangkat bang, mau pergi sama ceweknya tadi. Cuman tiba-tiba ada keluar api dari bawah bang, kecil pertama dia bang kan. Cuman dia panik bang tadi bang, dari bawah lah bang, entah dari korslet apanya, pas mau ngidupkannya tiba-tiba berapi. Melaporkan ada 1 unit kereta yang sepeda motor di depan kantor bupati dan terus kami meluncur. Takutnya nanti kebakaran tersebut merembet. Akibat peristiwa ini, sepeda motor ludes terbakar. Api diduga muncul akibat korsleting pada mesin saat pemilik motor mencoba menyalakan kendaraannya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, aktris Wulan Guritno memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri untuk mengklarifikasi terkait dugaan promosi judi online di media sosial. Wulan diperiksa selama hampir 7 jam setelah sebelumnya sempat mangkir karena sakit. Setelah sebelumnya sempat absen tidak memenuhi panggilan polisi karena sakit, artis Wulan Guritno memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri untuk mengklarifikasi terkait dugaan mempromosikan judi online di media sosial. Wulan yang tiba pukul 10:40 Kamis pagi diperiksa selama hampir 7 jam. Publik figur tersebut kemudian langsung meninggalkan ruangan setelah memberikan keterangan terhadap pihak berwajib. Wulan Guritno mengungkapkan dirinya bertanggung jawab untuk memenuhi panggilan penyidik dan dapat diberikan ruang untuk memberikan penjelasan terhadap aparat penegak hukum. Aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Barreskrim Cyber, sangat profesional, dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Selain Wulan Guritno, Barreskrim Polri rencananya juga akan memanggil sejumlah artis yang diduga mempromosikan judi online di media sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Selain Wulan Guritno, sejumlah artis ternama lainnya juga kedapatan mempromosikan situs judi online. Upah yang mereka terima tak tanggung-tanggung pemirsa dengan bayaran mulai dari 10 hingga 100 juta rupiah. Langsung mendapatkan bonus member 100%, bonus harian, bonus mingguan, dan bonus bulanan. Wow, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo mainkan spin di Sakti 123.
Wulan Guritno bukanlah satu-satunya artis yang mempromosikan situs judi online. Sejumlah artis ternama lainnya, mulai dari penyanyi, pemain film, hingga komedian, juga kedapatan ikut mempromosikan situs judi online di akun sosial media milik mereka. Konten promo judi online yang dilakukan oleh artis-artis ini dilakukan dalam rentang waktu tahun 2017 sampai 2023. Para publik figur diduga menerima upah yang cukup besar, yakni 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Beberapa waktu lalu, Aliansi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, melaporkan 26 artis terkait konten judi online ke Bareskrim Polri. Dalam laporannya, ALMI mengatakan jika para artis diduga secara sadar dan sengaja membuat promo konten judi online dengan modus game online. ALMI meminta pihak kepolisian segera memanggil dan meminta keterangan dari para artis, serta menetapkan status tersangka apabila ditemukan unsur pidana. Kita juga menyampaikan ke kawan-kawan Bareskrim untuk segera memanggil kawan-kawan public figure yang diduga membuat konten video berjudi online ini untuk dimintai klarifikasi agar dapat membuat suatu terang peristiwa pidana. Kemudian kedua, jikalau ditemui unsur delik pidana, maka kita mendorong dan mendukung kawan-kawan Bareskrim Mabes Polri untuk tidak takut untuk menetapkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu terkait pasal yang disangkakan kepada artis-artis terjerat konten promo judi online, yaitu pasal 27 ayat 2, jungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang ITE, dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan kader dari puskesmas di Kecamatan Sumpiyuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Kemeranjen sangat antusias mengikuti seminar bertajuk Deteksi Dini dan Penanganan Katarak yang digelar MNC Peduli dan Rumah Sakit Amanah Sumpiyuh di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Seminar ini menjelaskan mengenai tanda-tanda penyakit katarak, bagaimana cara mendeteksinya, serta cara penanganannya. Para peserta juga diajarkan bagaimana cara mendeteksi katarak dengan cara mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Dan insya Allah informasi ini sangat bermanfaat untuk warga kami dan insya Allah akan kami sebarluaskan untuk masyarakat kami yang membutuhkan. Saya juga suka dan saya jadi pikirannya tenang. Ikut program ini, saya akan ikuti apa prosedurnya nanti. Saya juga berharap cepat ditangani. Pada kesempatan ini, MNC Peduli juga mendapat apresiasi dan penghargaan dari Rumah Sakit Amanah Sumpiyuh, para peserta dan pasien katarak atas kegigihan MNC Peduli dalam memberikan pelayanan pengobatan katarak gratis kepada masyarakat. Kami sangat mengapresiasi sekali dari kegiatan ini untuk penanganan katarak selanjutnya yang akan diselenggarakan di Rumah Sakit Amanah Sumpiyuh. Ya, MNC Peduli terus bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit untuk memberi layanan operasi gratis seperti hernia, katarak, bibir sumbing, dan lain-lain karena ini yang dibutuhkan masyarakat secara luas dan maka dari itu kami terus meningkatkan layanannya dan kerjasama tersebut. Bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, dapat mendaftar operasi katarak gratis di Rumah Sakit Amanah Sumpiyuh melalui telepon atau pesan WhatsApp. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. PT MNC Energi Investment Tbk, emiten dengan kode saham IATA, menerbitkan obligasi dan sukuk wakalah berkelanjutan guna membidik dana 1 triliun rupiah untuk obligasi dan 500 miliar rupiah untuk suku wakalah dalam acara public expose yang dilakukan di iNews Tower, Jakarta. Penerbitan obligasi pada tahap pertama perseroan menawarkan sebesar 500 miliar, sedangkan sukuk wakalah sebesar 250 miliar. Di mana dana segar ini nantinya akan digunakan untuk menunjang kinerja perusahaan, khususnya bisnis batubara melalui PT Bakti Coal Resources seperti pembangunan konveyor hingga pembangunan infrastruktur penunjang. Sedangkan sebagian anggaran lainnya akan dialokasikan untuk investasi perusahaan. Saya masih punya keyakinan industri batubara tahun ini masih menjanjikan, masih bagus dan harga akan membaik sampai dengan akhir tahun. Saya punya keyakinan akan membaik karena
permintaan dari Cina, dari India, dan juga dari ASEAN yang terus mengalami peningkatan. Dalam Public Expose ini juga perusahaan mencatatkan kinerja apik sepanjang di tahun ini, terlebih pada kuartal pertama 2023, perseroan mencatat pendapatan perusahaan mencapai 49,65 juta dolar Amerika, meningkat hingga 23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sehingga laba bersih perusahaan sebesar 15,5 juta dolar Amerika. Dengan potensi bisnis yang dipandang masih besar, perusahaan berharap adanya peningkatan produksi batubara dengan target 7 juta ton pada tahun ini. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi, pemirsa, 2 anggota DPRD Cianjur cekcok dan nyaris baku hantam usai mengikuti rapat. Keributan ini diduga dipicu kesalahpahaman masalah internal. Ketegangan terjadi antara 2 anggota DPRD Cianjur dari fraksi Golkar pada Kamis sore. Mereka cekcok dan nyaris baku hantam usai keluar dari ruang rapat Bamus Pansus Rancangan Peraturan Daerah. Keributan tak berlangsung lama usai dilerai oleh anggota dewan lainnya. Menurut Wakil Ketua DPRD Cianjur, tidak ada tanda-tanda keduanya akan bersih tegang saat rapat berlangsung. Keributan terjadi diduga akibat kesalahpahaman masalah internal. Salah paham biasa aja dan nggak ada apa-apa. Itu tadi cuma teman kita tadinya memang mau memberikan klarifikasi, tapi mungkin karena situasinya kurang berkenan, jadi seolah-olah memang terjadi seperti sebuah keributan. Padahal nggak apa-apa dan kita sudah cek lagi memang sudah biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Keduanya telah berdamai dan kembali ke ruang fraksi setelah rapat selesai. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Istan, iNews melaporkan. Demo mahasiswa di depan kantor DPRD Jember terkait raperda rencana tata ruang wilayah ricuh. Aparat kepolisian menyemprotkan water cannon karena pendemo memaksa masuk ke kantor DPRD Jember. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur. Mahasiswa dan aparat pun bersih tegang karena mahasiswa memaksa masuk dengan mendorong pagar kantor DPRD Jember. Aparat kepolisian Resort Jember terpaksa menyemprotkan water cannon hingga membuat pendemo berhamburan dan 1 orang alami luka di pipi. Mahasiswa meminta seluruh fraksi di DPRD Jember menemui mereka. Sementara hanya perwakilan dari 1 fraksi saja yang menemui sehingga mahasiswa marah dan ricuh. Demo mahasiswa ini menuntut beberapa hal tentang raperda rencana tata ruang wilayah, seperti meminta penghapusan pertambangan di wilayah Jember dan meminta setiap pembahasan raperda rencana tata ruang wilayah melibatkan partisipasi publik. Yang pertama, upaya untuk penghapusan pertambangan. Jadi jelas di tuntutan kami terkait titik-titik yang menjadi lokasi pertambangan itu dihapuskan. Jadi murni di Jember bukan tempat untuk pertambangan. Revisi perda RT/RW bukan kayak dulu zamannya Perda awal itu kan memang membuat perda RT/RW berdasarkan RPJMD-nya yang telah dibuat oleh Bupati yang saat itu menjabat. Nah, sekarang memang kami pun sebenarnya sama kritikannya terhadap eksekutif karena perda RT/RW ini minim sekali melibatkan partisipasi dari masyarakat. Bahkan kami pun tidak diajak untuk partisipasi. Tuntutan mahasiswa ini akan dibahas dalam rapat dewan sehingga saat pembahasan rencana tata ruang wilayah seluruh pihak yang berkompeten dapat dilibatkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Tak terima dirazia oleh petugas Satpol PP, sejumlah pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta mengamuk. Razia demi mengembalikan fungsi trotoar juga diwarnai kepanikan para pedagang yang tak ingin barang dagangannya diangkut paksa. Jangan dilempar botol, yang lempar Dua wanita pedagang kaki lima mengamuk saat lapak dagangan mereka di atas trotoar jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditertibkan paksa petugas Satpol PP Kamis siang. Keduanya tak terima lantaran merasa terusik dengan penertiban.
karena mereka terpaksa berjualan di atas trotoar jalan hanya untuk mencari nafkah. Selain amukan 2 wanita pedagang, razia kali ini juga diwarnai aksi kepanikan sejumlah pedagang. Secepat kilat, mereka berusaha mengevakuasi barang dagangan agar tidak diangkut paksa petugas. Selain melanggar perda dan memperburuk wajah ibu kota, maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang badan trotoar juga dikeluhkan oleh masyarakat karena kerap menyebabkan kemacetan. Memang kita rutin di Tanah Abang ini melakukan suatu pengawasan maupun penindakan terhadap para pelanggar transit umum, khususnya yang menguasai atau okupasi trotoar. Ya, ternyata tadi kan kita lihat sendiri banyak yang menguasai trotoar, mempergunakan jalur tunanetra dan sebagainya. Ya, jadi kita harus. Meski pada razia kali ini petugas hanya mengamankan lapak dagangan, namun petugas mengancam akan memberikan tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan jika masih ada pedagang nekat berjualan di atas trotoar jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menghilangkan ketakutan dan trauma bagi para pelajar pasca bentrok di Pulau Rempang pekan lalu, polisi menggelar bimbingan konseling dan trauma healing ke sejumlah sekolah. Jajaran Polresta Barelang mengunjungi sejumlah sekolah yang berada di Tanjung Kertang, Rempang Cate, Galang, Batam, Kamis siang. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto ini untuk melaksanakan bimbingan konseling dan trauma healing kepada para siswa pasca terjadinya bentrokan pembukaan blokir jalan di Jembatan 4 Barelang oleh tim terpadu pekan lalu. Kapolresta Barelang juga meminta maaf kepada para pengajar di sekolah dan orang tua murid. Kegiatan trauma healing ya, istilahnya silaturahmi ke sekolah-sekolah. Kami dari Polresta Barelang dan Polda Kepri di sini dengan tim psikolog dari Polda Kepri untuk turun ke sekolah, yaitu SD 24 Galang dan SMP 22 Galang, yang kemarin kebetulan dua sekolah ini, SD dan SMP ini letaknya dekat dengan Jembatan 4. Seperti ketakutan. Terus saya ketakutan dengar gas air mata itu. Sempat kena gas air mata? Enggak. Aku dibawa ibu guru ke rumah warga. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya berinteraksi langsung dengan siswa dengan cara membuat kuis tanya jawab, mengajak siswa-siswi untuk melakukan tarian poco-poco, serta memberikan buku dan makanan ringan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ulama internasional asal Mesir Maulana Asy-Syaikh Asy-Syarif Al-Halamah Yusri Rusdi Al-Jaber Al-Hasani menggelar safari dakwah di sejumlah kota di Indonesia. Di Zawiyah Ar-Raudah, Jakarta, ulama sekaligus profesor bedah ini mengajak umat muslim lebih mengenal Rasulullah lebih dekat. Yayasan Raudhah Ihsan Foundation menggelar daurah bertema mengenal Rasulullah lebih dekat di Zawiyah Ar-Raudah, Jalan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Turut hadir ulama sekaligus dokter bedah dari Kairo, Mesir, yakni Maulana Asy-Syaikh Asy-Syarif Yusri Rusdi Al-Jaber Al-Hasani sebagai pemateri. Acara yang digelar dari pagi hingga malam hari ini diikuti oleh ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari negara jiran Singapura. Sakinah, salah satu jamaah, mengaku rela datang jauh-jauh dari Jambi untuk mengikuti daurah langka ini. Kami dari Provinsi Jambi, kami ke sini merindukan Syekh Yusri karena kecintaan kami dengan beliau. Itulah yang membuat kami mengusahakan hadir di majelis ini. Sementara itu, Ketua Panitia Acara mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian acara tahunan yang rutin dilakukan di Zawiyah Ar-Raudah. Menjelaskan atau mengajarkan kepada kita tentang tasawuf, yang pertama tentang dasar-dasar berthariqah, kemudian
Kemudian yang kedua, lebih ke bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad dan bagaimana hakikat Nabi Muhammad di dalam kehidupan. Acara daurah ini diakhiri dengan pemberian ijazah kitab, sholawat yusriyah, dan beberapa hadis yang bersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Komandan Korps Marinir Maijen TNI Nur Alamsyah menyematkan baret ungu dan pisau komando kepada 539 prajurit di Pantai Baruna, Malang, Jawa Timur. Setelah menempuh pendidikan dasar militer dan pendidikan komando yang diselenggarakan oleh Komando Pendidikan Korps Marinir, 539 prajurit muda Korps Marinir menjalani prosesi pembaretan. Kegiatan diisi dengan berbagai materi, mulai dari tahap laut, tahap darat, gerilya lawan gerilya, dan terakhir lintas medan dari Banyuwangi ke Surabaya. Upacara penyematan baret ungu ini merupakan bagian dari implementasi pembinaan Korps Marinir dari aspek kultural seperti nilai luhur, pembinaan karakter, serta kecintaan kepada Korps. Penyematan baret ungu juga merupakan identitas prajurit petarung Korps Marinir TNI AL sekaligus sebagai titik awal lahirnya prajurit-prajurit muda Korps Marinir. Di Pantai Baruna, Malang Selatan ini untuk melaksanakan kegiatan pembaretan 539 prajurit muda Korps Marinir. Ini terdiri dari beberapa orang perwira muda, kemudian 2 Angkatan Taruna 69 dan 70, serta Bintara dan Tamtama PK Angkatan 40. Simulasi Capres dan Cawapres, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil unggul di survei terbaru SMRC. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.